stres itu adalah suatu kondisi yang menekan keadaan psikis. Jadi psikologi kita yang kena, bukan fisik kita. Mencapai suatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan atau halangan. Ini satu kondisi saja. Padahal kita mau mencapai satu tujuan, mau ngerjain apa, tapi ada hambatan, ada halangan sehingga apa yang mau kita capai tadi sulit ya untuk kita. Nah, jadi kita stres dibikinnya gitu ya. Seperti yang tadi dialami Marsha pagi-pagi, teman yang lain belum merasakan seperti itu mungkin. Nah, karena adanya stres tadi, maka kita berespon gitu ya. Respon dari tubuh ini sifatnya nggak spesifik. Kenapa nggak spesifik? Karena dia melihat dari jenis stres yang datang, berat ringannya stres tersebut gitu ya. Terus apakah stres ini sudah pernah dialami atau belum? Kalau sudah pernah kan gampang tuh mengatasinya, jadi sudah tahu ya. Nah, tadi respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan atau beban yang ada dalam diri orang tersebut. Kalau mau ujian kan pasti stres ya. Aku tahu lah ujiannya, model soalnya seperti itu. Multiple choice pilihan seperti inilah, gampang lah. Nah, berarti dia sudah bisa mengatasi stresnya. Terus tubuhnya gimana? Aku tidur aja dulu. Habis tidur nanti aku belajar. Jadi sudah bisa mengadaptasi sendiri. Karena respon tubuh berbeda. Akan berbeda di tiap orang berbeda. Akan berbeda pula kalau misalnya tiba-tiba dia dipanggil atau salah satu dari kalian dipanggil sama Bu Endang itu karena ada satu kesalahan atau meraba-raba kesalahan apa ya yang menyebabkan saya dipanggil gitu. Wah, ada seperti ini. Nah, itu juga akan bereaksi beda. Apa reaksinya? Mungkin gemetaran, mungkin tensinya tiba-tiba naik, mungkin merasa sesak nafas, pusing dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya yang berkaitan dengan stres juga adalah reaksi atau respon tubuh terhadap respon psikososial karena adanya tekanan mental atau beban kehidupan. Kalau reaksi psikologis itu akan kelihatan, dia pucat, gemeter, gitu ya, deg-degan, itu sifatnya pada fisik. Tapi kalau pada psikologis itu sifatnya lain lagi. Ada rasa ketakutan, ada rasa tertekan, ada kecemasan, ya mungkin sampai dia jadi depresi. Ya, itu yang terjadi pada situasi stres. Nah, kita menggolong-golongkan sekarang ini stres itu dari mana saja sih sumbernya gitu ya. Dari fisik, dari psikologi, dari sosial. Ya. Kalau fisik bisa macam-macam. Apakah itu suara yang bising, atau suhu yang terlalu tinggi, atau terlalu panas, atau terlalu dingin. Dari sinar yang menyilaukan, dari sinar yang mengganggu ke kulit kita ya. Dari kimiawi, obat-obatan, dari mikrobiologi yang mengganggu ke fisik kita, dari fisiologinya sendiri di organ tubuh kita. Itu gangguan-gangguan atau penyebab dari stres. Ya. Sedangkan kalau yang sifatnya psikologik ini adalah trauma psikis. Apa sih yang terjadi yang melukai individu tersebut secara kejiwaan. Nah, trauma psikologis ini yang biasanya lebih berat daripada trauma psikis gitu. Kenapa seperti ini? Karena ini peristiwa yang terus terjadi di dalam kehidupan orang. Nah, tinggal harusnya setiap orang itu bisa mengungkapkan rasa yang dia rasakan. Mengungkapkan perasaan itu yang sulit. Tidak semua orang gampang mengungkapkan perasaannya. Dan trauma psikis ini bisa terjadi dimulai pada saat anak-anak. Ya, sampai usia saat ini. Jadi itu terus bisa terjadi. Tinggal dia apakah mampu menyelesaikan setiap trauma yang ada. Ya, jadi mampu mengadaptasi terhadap trauma tersebut. Ini yang harus kita lihat ya. Nah, tidak jarang bahwa kondisi kejiwaan seseorang itu yang muncul pada saat sekarang ini ternyata ada trauma di usia-usia di bawahnya. Bahkan mungkin jauh di usia anak-anak bisa saja terjadi, tapi berdampak sampai pada perilaku yang muncul saat ini. Gitu ya. Jadi ini harus diselesaikan setiap trauma ini.
Atau ada juga penyebab dari sosial. Biasanya tekanan-tekanan sosial, ejekan ya, terus merasa tidak ada, dia tidak dianggap, kekurangan, itu bisa terjadi tekanan-tekanan sosial seperti ini. Nah, sebetulnya kalau itu kan juga menjadi masalah, dan yang berdampak itu bukan cuma orang tersebut, tapi sosial, lingkungan sosial ini juga harus menanggung beban ketika dia harus membiayai kehidupan dari individu yang bermasalah. Itu harusnya dipikir ya, bahwa karena sosial itu harusnya tidak ada. Salah satunya juga adalah mungkin dari tekanan sosial itu bullying ya. Bullying itu bisa kena di dua-duanya, bisa di psikologi, bisa di sosial. Nah, ini yang harus kita lihat. Oleh karena itu, di rentangan usia berapapun, harusnya stres ini dikenali dengan baik dan dilakukan adaptasinya dengan baik. Gitu ya. Sekarang kita bertanya, apa sih yang menyebabkan stres? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Gitu. Kok sampai bisa seperti itu? Ada faktor-faktor lingkungan, kognitif, kepribadian, dan sosial budaya. Dari lingkungan kita lihat, lingkungan ini paling besar pengaruhnya karena ada di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, kalau stimulus apa sih, rangsangan atau stresornya makin besar, makin lama, jumlahnya makin banyak, tentu ini akan sangat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Apakah dia nanti ada di, kalau ringan-ringan saja biasanya di tahap 1 ya, tapi kalau udah makin berat biasa sampai ke tahap 6 gitu kan. Itu lebih parah lagi, dan harusnya mekanismenya ini diselesaikan. Nggak boleh stres ini ditunda penyelesaiannya gitu ya. Jadi balik lagi, kalau lingkungan itu kita harus lihat stimulusnya besar, kecil saat itu, atau bisa berlarut-larut tidak terselesaikan, atau jumlahnya 1 lebih dari 1. Ini yang mana nih yang mempengaruhi ini? Nanti ini akan berpengaruh juga, untuk mengatasinya berpengaruh juga pada mekanisme coping individu, bagaimana dia membantu menyelesaikan masalahnya. Ya. Dari sisi kognitif, nah, ini tergantung dari penilaian diri individu tersebut dan bagaimana dia menginterpretasikan suatu kejadian yang dia alami. Kalau dia menilai dari sisi pemikirannya, dia menilai bahwa ini persoalannya mudah dan ini bisa saya atasi dengan mudah dalam waktu cepat, tentu dia akan cepat menyelesaikan masalah, akan cepat beradaptasi. Akan berbeda dengan orang yang menilainya itu terlalu berat buat saya, mengartikannya atau menginterpretasikannya juga, kok ini kejadiannya ada pada saya, apa salah saya, kan seperti itu ya. Sebagai individu tentu dia akan bertanya seperti itu. Nah, kalau ini muncul, yang kedua ini muncul, tentu akan semakin berat karena setiap manusia akan berpikir gitu, kok saya mengalami kejadian seperti ini ya, kok orang lain nggak ngalami ya. Ya, nah itu pemikiran-pemikiran tadi ikut mempengaruhi kondisi stres seseorang. Kemudian dari sisi kepribadian, nah masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda. Ada orang yang punya kepribadian optimis, selalu berpikiran positif, selalu mau maju, selalu tidak mudah menyerah. Dia yang akan berhasil menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Berbeda dengan yang pesimis, mudah menyerah, ya, nggak mau susah, nggak mau maju, tergantung keadaan, ikut gimana situasi aja. Ini berbeda. Nah, kepribadian ini dibentuk dari masa kanak-kanak juga. Kalau dibentuk dari masa kanak-kanak, di mana dia berada? Di lingkungan keluarga. Keluarga yang bagaimana yang membentuk kepribadian anak ini? Ya, tentunya dicontoh dari orang tua. Orang tua yang mendidik dia seperti apa? Orang tua yang mendidik dia dengan cara apakah otoriter,
apakah demokratik atau lazy. Kalau otoriter, dia akan terbentuk menjadi anak yang menurut. Dia terbentuk seperti itu. Mungkin dia sebenarnya akan pesimis, nggak bisa menentukan masalahnya, mengatasi masalahnya sendiri, selalu minta bantuan orang lain. Tapi kalau dia demokratik, itu akan berpikir dengan baik, karena dia dilatih untuk selalu berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Maka dia jadi yang optimis. Atau dia dididik secara bebas, lazy. Silahkan mau apa, mau juntir, mau balik, terserah kamu. Nah ini juga arahnya nggak jelas, apakah dia mau jadi yang optimis atau dia mau pesimis. Tergantung dari dia memilih yang mana. Ini juga akan mempengaruhi ketika dia menghadapi satu masalah yang menyebabkan dia stres. Ya. Nah dari sisi sosial budaya ini juga berpengaruh. Kita lihat perbedaan-perbedaan budaya. Di budaya-budaya tertentu ada larangan-larangan. Ini juga caranya akan berkaitan dengan mengatasi stresnya. Mungkin orang Jawa mau begini katanya jangan, begitu jangan, begini jangan, begitu jangan, selalu jangan terus. Atau harus menurut orang tua yang tahu segalanya, anak-anak menurut saja. Itu nanti akan membentuk dirinya seperti apa. Orang daerah Sumatera Utara misalnya kalau bicara kencang-kencang, mungkin orang pikir marah. Ya itu cara menyelesaikan masalah juga akan kelihatan seperti apa dia. Ada faktor lainnya itu kemiskinan di sosial budaya ini. Nah, biasanya kemiskinan itu turut mempengaruhi seseorang untuk berkepribadian yang pesimis ya, sehingga juga akan mengalami kelemahan ketika dia menghadapi satu masalah atau stres. Nah, mekanisme stres kita lihat tahapannya ada 6. Paling ringan pasti tahap yang paling rendah, tahap 1. Kalau tahap 1 tidak teratasi, dia masuk ke tahap 2. Ada nggak batasannya tahap 1, tahap 2? Nggak ada, karena stres ini berlangsung cepat dan terjadi pada diri individu tersebut. Hanya dia yang tahu. Aduh, aku kasusnya kok berat banget ya. Nah, dia bisa menilai nanti di tahap berapa dia. Tahap 1 hendaknya selalu diselesaikan dengan baik, sehingga tidak perlu dia masuk ke tahap 2, apalagi sampai tahap 6. Demikian juga di tahap 2. Kalaupun tahap 1 tidak bisa terselesaikan, dia masuk ke tahap 2 dan segera diatasi masalahnya. Artinya diadaptasi. Nah, kalau sudah diadaptasi, dia tidak perlu masuk ke tahap berikutnya, tahap 3 sampai seterusnya. Ya, atau tiba-tiba dia terkena stres yang begitu berat, tidak siap mental, dia langsung kena di tahap 4 dan tahap 5. Itu berarti kita stres berat, amat berat. Kalau dia tidak bisa mengadaptasi, dia masuk di tahap 6 dan itu bisa menyebabkan kelelahan. Bisa pingsan, bisa meninggal hanya karena stres yang mendadak dan berat. Tapi kalau kita bisa mengatasinya dengan ke tahap di bawahnya sampai stres itu hilang. Ya. Tadi Ibu tanya, hari ini pagi udah berapa banyak stres yang datang ke kita? Karena satu stres harus ditangani. Kalau tidak, stres satu tidak tertangani. Nanti siang kena stres yang berikutnya. Kena lagi tahap stres yang kedua. Stres 1 belum diatasi, stres kedua belum diatasi, stres 3 tambah lagi, satu hari misalnya kita terpapar 3 stres. Nah, tidak tertangani semua, tidur malam nggak bisa tidur. Karena semua persoalan ini menggantung belum tertangani. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang tahap 1. Paling ringan. Justru di sini, begitu dia berhadapan dengan stres, dia waspada banget. Muncul semangat yang berlebihan. Penglihatan jadi tajam, mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Tidak seperti biasanya dia lenje-lenje misalnya. Santai-santai, tapi ini cepat dia selesaikan masalahnya. Ya, seperti itu. Nah, tahap kedua, stres mulai menyenangkan. Yang tadinya menyenangkan mulai mengganggu dia. Ya, mulai timbul keluhan-keluhan sampai merasa aku agak lelah ya. Kok saya sampai rumah capek banget ya. Nah itu udah stres kedua. Karena di stres dari tadi dia udah berusaha untuk mengatasi dengan coping mekanisme, ternyata
tubuhnya belum sanggup menyelesaikan diri, ya. Itu stres kedua. Tahap ketiga ini makin tidak tertangani, keluhannya makin banyak. Entah sakit kepala, entah nggak bisa apa, itu banyak. Nah, kalau pada tahap keempat, dia nggak ada kelainan pada organ tubuh, tapi kondisinya makin berat, keluhannya makin berat. Kebiasaan aktivitas rutinnya udah nggak bisa dia lakukan. Dan dia mulai muncul tanda-tanda kecemasan. Ya, muncul tanda-tanda kecemasan. Gak bisa makan, gak bisa tidur, bolak-balik kebangun, bolak-balik buang air kecil, dan lain-lain sebagainya. Jadi kecemasan lain lagi ya. Tahap keempat terjadi kelelahan fisik yang sangat berat. Mungkin dia sampai jatuh sakit. Nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Gangguan-gangguan pada sistem tubuh, terutama gangguan pada sistem pencernaan ada. Terus kecemasannya mulai meningkat. Kalau tadi di tahap keempat, kecemasannya ringan. Nah, keenam lebih berat lagi ya, masuk kecemasan berat. Ini merupakan tahap terakhir atau tahap puncak terjadi kepanikan. Takut akan kematian dan kemungkinan pasien meninggal. Ada sesuatu berita yang mengagetkan dia. Tadi pagi nggak apa-apa kok, orang itu kok barusan dapat berita katanya kecelakaan langsung meninggal. Itu stres yang kita dengar. Dari stres apa? Dari pemberitaan tadi. Hanya dengar kabar bahwa si A meninggal kecelakaan, kita langsung terhenyak. Kaget. Tadi pagi berangkat sama-sama, nggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Ya. Tiba-tiba datangnya berat, mengagetkan, kita nggak perlu lagi masuk tahap 1, tahap 2, bisa langsung ke tahap 5 dan tahap 6. Ya, tergantung dari jumlah stresornya. Satu kali besar tapi mengagetkan, nah kita bisa pindah ke sini. Jadi, stres dulu yang kita, stresor atau penyebab stres datang ke tubuh kita, ya, ke diri kita. Secara fisik, psikologis, dan sosial. Terus kita mulai berusaha untuk mempersepsikan stres tersebut, mengenali stres tersebut, dan berusaha untuk melakukan adaptasi. Itu mekanisme perjalanannya. Sampai adaptasinya selesai, stresnya hilang. Untuk satu stres yang berikutnya ya sama saja seperti itu perjalanannya. Jadi stres nanti akan berujung pada timbulnya kecemasan. Kecemasan ringan, sedang, berat, sampai ke panik, kalau tidak teratasi menyebabkan pasien merasa tidak berdaya dan depresi. Berkelanjutan depresi ringan tidak teratasi masuk ke depresi berat. Mulai muncul gangguan perilaku yang menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa, gangguan kejiwaan. Ya, jadi gimana sih awalnya seseorang itu bisa gangguan jiwa? Pasti ada depresinya, pasti ada ansietasnya sebelumnya, pasti dia berulang-ulang terkena stresor yang tidak bisa dia tangani dengan baik yang menyebabkan dia stres. Putar-putarannya itu. Jadi stres, ansietas, depresi, gangguan jiwa. Ya. Nah, apakah kita mau berada di sini? Setiap kita tidak akan mau ada di tahapan ini, tapi bukan berarti dia tidak terpapar. Dia pasti kena, entah di tahap berapa, entah sumbernya dari mana. Hanya yang penting dia harus segera melakukan adaptasi. Nanti adaptasinya bisa dua hal, kita akan lihat ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa stres ini? Ini yang harus Anda latih di dalam kehidupan. Terus boleh nggak Bu, saya juga melatih buat keluarga saya? Sangat boleh. Artinya Anda berusaha untuk tidak membuat keluarga
Anda atau keluarga kita semua mengalami gangguan kejiwaan. Kita protek sebelumnya waktu dia menghadapi stres yang berulang-ulang. Putus pacar 1 kali, cari pacar lagi, putus lagi 2 kali, cari pacar lagi, putus lagi 3 kali, cari pacar lagi, putus lagi 4 kali. Terus apa katanya? Nah udahlah, nggak usah pacaran, nggak usah nikah lah. Dia sudah masuk ke dalam tahap putus asaan. Nggak berdaya dia mengatasi situasi, putus asa. Terus selanjutnya gimana? Kalau itu terus dia mendapat tekanan sosial, udah umur sekian, gak nikah-nikah, belum punya anak juga, belum punya istri, belum punya anak, ada tekanan sosial yang menambah dia. Bukan tidak mungkin, daripada aku hidup diledek, terus sudah mending pengakhiran hidup. Bisa mengambil jalur seperti itu. Atau mungkin dia jadi marah. Atau mungkin dia jadi berhalusinasi. Ya, banyak hal yang bisa terjadi menyebabkan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu kita harus siapkan diri secara psikologi, secara kejiwaan, cara mengatasi stresnya bagaimana. Yang pertama kita harus mempunyai sikap dan pikiran serta keyakinan yang positif. Segala sesuatu yang datang ke kita, kita lihat dulu. Oh ini bisa saya selesaikan dalam waktu singkat. Oh ini nggak bisa saya selesaikan sendiri, saya harus minta bantuan teman saya. Oh saya seperti ini. Pasti semuanya ini bisa saya selesaikan. Pasti semuanya ini bisa berlalu. Walaupun mungkin perlu waktu yang lebih panjang, perlu bantuan orang dan sebagainya. Tapi berpikirannya positif. Ketika kita memulai pikiran negatif, maka tidak akan bisa kita mencapai apa yang harus kita kerjakan, apa yang jadi keinginan kita. Ya, jadi pertama pikiran, sikap, keyakinan harus positif. Yang kedua, kendalikan faktor penyebab. Kenali dulu, sadari dulu ada nih penyebabnya. Kemudian kita terima, oh itu ya udah deh, ayo kita hadapi. Kita hadapi, kemudian kita lakukan tindakan adaptasinya. Jadi kita sudah mengendalikan faktor penyebab. Nah biasanya spontan. Kalau kita mengenali penyebab yang sama, dengan mudah kita bisa atasi. Karena pada waktu pengalaman pertama terhadap penyebab tersebut, kita mudah mengatasi. Hanya mungkin perlu modifikasi-modifikasi. Kecuali kalau stresornya punya penyebab yang berbeda. Dia harus melihat lagi. Ya, menyadari, menerima, menghadapi, dan bertindak untuk stres tersebut. Yang ketiga, perhatikan kondisi diri kita. Proses interpersonal kita, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Interaktif kita dengan lingkungan, seperti apa. Itu yang harus kita lihat. Ya. Kalau kita nggak punya teman, bagaimana caranya kita mau berbicara pada orang lain untuk curhat. Bagaimana kita mau menyatakan diri pada orang lain bahwa kita punya masalah dan butuh dukungan, butuh bantuan. Ya, jadi kita harus memperhatikan kondisi kita. Dengan memperhatikan kondisi kita, maka proses interaksi kita dengan orang lain, hubungan interpersonal kita dengan orang lain itu akan berjalan dengan mudah. Kita dapat bantuan dari orang lain. Kemudian lakukan teknik relaksasi. Ini di jiwa nanti dapatnya. Apa sih teknik relaksasi? Macam-macam, boleh kita gunakan apa saja. Mungkin yang bisa dilakukan latihan tarik nafas dalam, latihan relaksasi autoprogresif, pengalihan, guided imagery, hipnosis imagery, kemudian meditasi, ya mungkin seperti itu bisa dilakukan. Berbagai cara. Anda cocoknya sama yang mana nih? Nah, itu yang dilakukan untuk membuat kita lebih rileks. Nah, selanjutnya cara kita mengatasinya adalah mengembangkan sikap efektif dan efisien. Jadi segala sesuatu kita kerjakan secara efektif. Nah, efektif gimana ya caranya ya? Bisa nggak kalau seperti ini diringkas jalannya? Potong kompas bisa nggak selesai? Dengan biaya seminimal mungkin atau dengan waktu seminimal mungkin, efektif dan efisien.
efektif efisien itu dikaitkan dengan waktu dan biaya biasanya ya. Bagaimana caranya supaya penyelesaian masalah ini bisa teratasi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau kita punya masalah, mau kita selesaikan secara sendiri atau kita minta dukungan orang lain, mana yang lebih baik? Yang paling baik, yang lebih baik gimana? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut saya yang paling baik itu menyelesaikan dengan diri sendiri dulu, Bu, karena agar tidak mempengaruhi orang lain juga. Anissa ya? Iya, Ibu. Ya, baik Anissa. Terima kasih sudah menjawab. Teman yang lain bagaimana? Halo. Bu. Ya. Saya nanti menurut saya tergantung coping mechanism individu tersebut, Ibu. Kalau misalnya dia emang bisa ngurusin sendiri dulu, ya udah lebih baik dia diurusin sendiri dulu. Tapi kalau misalnya ada juga orang yang dia tuh benar-benar kalau stres nggak bisa nih Bu sendirian, dia harus butuh orang lain. Nah itu ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya minta bantuan lain. Ini seperti itu. Oke, terima kasih. Jawabannya dua-duanya benar ya. Jadi gini, tadi kan kita dikasih tahu untuk mengenali dulu bentuk stresnya dan berat stresnya, jumlah stres yang datang kita, kan itu dulu ya. Nah, kita melakukan apa? Kita melakukan persepsi dulu. Ini stres kayak gini bisa nggak saya selesaikan sendirian? Ada proses inter apa ya? Di dalam diri ya, interpersonal, bukan interpersonal, komunikasi di dalam diri untuk bisa menjawab stres ini. Tadi sudah dikatakan ya, aku bisa nggak sih menyelesaikan seperti masalah ini sendirian? Kalau kita mempersepsikan bahwa ini masalah cukup berat, nggak bisa saya selesaikan sendirian, dan ini kaitannya dengan beberapa orang, maka dia akan mengambil jalan untuk berbicara pada orang lain. Tapi kalau misalnya ini stres sangat pribadi, dia penyelesaiannya nggak bisa, saya masih bicara sama orang lain, ini membuat aib saya nih. Saya coba selesaikan dulu sendiri. Tadi sudah ada jawaban temanmu ya. Saya selesaikan dulu sendiri deh. Kalau nanti ternyata membutuhkan bantuan orang lain, saya akan bilang. Nah, seperti itu. Hanya sekarang persoalannya, apakah kita bisa menyampaikan masalah kita pada orang lain? Ini perlu kebesaran hati. Apakah boleh masalah ini misalnya yang pribadi harus saya ceritakan pada orang lain? Oleh karena itu, kalaupun ia mau dibahas dengan orang lain, dia harus betul-betul yakin bahwa orang yang diajak untuk berbicara, yang dia minta untuk membantu menyelesaikan masalah adalah orang yang tepat. Gitu ya. Orang yang tidak akan bocor menyampaikan masalah dia atau membeberkan masalah dia pada orang lain. Cukup hanya untuk berdua saja. Ya, psikolog, psikiater, perawat jiwa itu harus bisa menjadi tampungan buat keluhan masalah orang yang datang atau kliennya. Karena dia nggak mungkin bisa kayak tempat sampah gitu, dimasukin sampah semua terus nggak diangkat-angkat. Sebagai manusia itu juga akan penuh di diri konselor itu, baik itu psikiater, psikolog atau perawat jiwa. Dia juga perlu menerapi dirinya sendiri ketika semua persoalan orang lain sudah penumpuk di dalam dirinya. Nah, itu ada mekanisme lagi sendiri atau cara sendiri buat si terapis untuk menyelesaikan gimana ya saya menyelesaikan masalah ini, entah berbagai cara, pokoknya dia punya cara dia sendiri, sehingga dia juga tidak penuh gitu ya, tidak kepenuhan dengan persoalan-persoalan orang lain, sementara persoalan dirinya juga tidak sedikit Pak, banyak juga. Nah, jadi kita harus lihat lagi balik ya, kita harus lihat apakah sumber ini cukup besar, penyebab stres yang cukup besar, datangnya mendadak atau tidak, ya Pak. Kemudian bisa atau mampu kita selesaikan sendiri atau kita memerlukan bantuan orang lain, ya. Dan tadi kita harus percaya bahwa orang tersebut bisa membantu kita tanpa harus menyebabkan kita mengalami trauma psikologis lagi.
Artinya dia nggak bocorin apa yang dibicarakan. Ya, kalau dibocorin nanti hilang kepercayaan dia, itu merupakan trauma psikologis. Ya, oke. Tadi kita udah ngomongin stres, sekarang kita ngomongin adaptasi. Namanya adaptasi itu berarti penyesuaian diri terhadap apa ya? Terhadap tadi penyebab-penyebab stres. Dari mana dia banyaknya? Dari lingkungan. Untuk apa ya? Untuk bertahan hidup. Nah, jadi proses penyesuaian diri terhadap beban lingkungan sangat diperlukan untuk bisa mempertahankan hidup. Kalau gitu stres boleh nggak Bu? Nggak ada. Tidak mungkin. Stres itu selalu ada dalam kehidupan orang sampai orang itu meninggal. Baru berhenti stresnya. Apakah stres itu dibutuhkan? Dibutuhkan, karena dengan stres kita bersemangat, kita bisa hidup. Ya, bisa melanjutkan kehidupannya. Kenapa? Karena adanya stres. Jadi mekanisme stres adaptasi seperti itu, muter lagi, balik lagi, muter lagi, balik lagi. Stres munculnya bangun tidur, stres adaptasi itu. Kalau nggak selesai di dalam kondisi nyata dari mulai pagi sampai malam hari sebelum tidur, biasanya stresnya ikut terbawa dalam tidur. Nah, itu mimpi-mimpi buruk nanti yang muncul. Ya. Jadi atasilah atau adaptasilah sesegera mungkin setiap stresor yang datang. Untuk dimensi fisiologis dan psikologis, ini akan berubah dalam respon terhadap stres. Jadi dia mengenali kalau fisiologis, segera adaptasinya fisiologis. Kalau dia psikologis, ya segera atasinya dengan psikologis. Nah, sekarang kita lihat penggolongan adaptasi fisiologis ini mempertahankan fungsi kehidupan kita. Misalnya seseorang itu harus diamputasi kakinya, tentu dia akan menggunakan kaki palsu untuk membantu kehidupan dia ketika dia berjalan. Itu salah satu upayanya. Ya. Nah, kalau psikologis dia bantu untuk menghadapi stresor yang datang dan kenali. Kalau stresor yang sudah biasa dia pasti sudah kenal. Kayak kita dikasih vaksin COVID, begitu nanti kita bersentuhan dengan COVID, si tubuh kita udah kenal, oh ini COVID nih, kita lawan. Karena dia sudah kenal, gitu ya. Kecuali nanti bentuk lain lagi yang kita nggak kenal. Nah, untuk diadaptasi sesuai dengan perkembangan, ini dilihat pada tugas-tugas perkembangan di setiap tahap usia. Ada nggak tahap usia yang belum selesai tugas perkembangan? Itu menyebabkan stresor tersendiri. Misalnya, usia anak-anak, dia merupakan anak yang harusnya secara perkembangan dia harusnya anak yang kreatif. Selesai dia murung, menarik diri. Kalau dia tidak diaktifkan untuk mengikuti tugas perkembangan dia menjadi anak yang kreatif dan bersemangat, kebawa terus nih. Ada tugas perkembangan yang belum selesai, ada tahap dia remaja, ya dia tetap aja mengurung diri, nggak mau bergaul. Terus sampai di dewasa muda seperti itu, sampai dewasa lansia seperti itu. Dewasa muda penyimpangan, dia menjadi orang yang anti sosial, psikopat nanti larinya. Nah, jadi di tiap tahap perkembangan Anda harus balik lagi ke perkembangan anak ya. Di materi anak, lihat tugas berjalan mulus. Dan ada tugas perkembangan yang tidak terselesaikan. Nah, dari sosial, ini harus dilihat sektornya dan sumber coping yang kita menggunakan. Coping yang digunakan itu berjalan dengan atur-atur, tapi dia tidak efektif lagi, baru dia mengganti dengan jenis coping yang lain. Biasanya baru larinya ke Tuhan secara spiritual. Nah, biasanya ini membantu dalam mengatasi stres. Kalau dia nggak bisa nangis di depan mata manusia, pasti di depan mata Tuhan dia bisa nangis, bercerita sama Tuhan, ya, mengeluarkan semua keluhannya pada saat dia melakukan ibadahnya atau doanya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi stres? 1
itu sifat dibalik. Coping untuk mengatasi suatu masalah dalam sebuah proses penyelesaian melalui komunikasi yang baik. Dan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau dia sedang melakukan tugas di tahap tertentu, ya dia menggunakan mekanisme coping yang tertentu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, masalahnya apa? Nggak mungkin dia lakukan hal yang berbeda. Artinya dia dinyatakan tidak bisa dia dinyatakan mengalami penyakit yang berbahaya dan mengancam tubuhnya. Secara mekanisme dia akan menggunakan mekanisme denial, menolak. Enggak, saya enggak apa-apa kok, saya enggak merasakan itu, menolak. Itu efektif buat dia, ya. Tapi enggak selamanya bisa efektif. Sampai dia disadarkan bahwa ini prosesnya udah berjalan terus nih penyakitnya. Anda harus sadar itu. Baru dia menggunakan mekanisme coping yang lain. Nah, seperti itu. Dipikirkan oleh dia, kalau saya melakukan ini bagaimana? Kalau saya melakukan ini bagaimana? Perasaan saya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Tindakan-tindakan apa yang bisa saya lakukan? Jadi secara kognitif, afektif, dan psikomotor itu membantu menyelesaikan menggunakan mekanisme coping yang ada di banyak banget ya, 20-an lebih. Upaya mempertahankan diri secara psikologis melalui mekanisme coping. Anda maunya menggunakan apa? Kalau saya marah saya banting pintu misalnya. Negatif apa positif? Negatif. Jadi kalau mau marah harusnya gimana? Yang positif. Apa yang harus positifnya? Kamu kan bahwa kamu marah. Bilang aku nggak suka ya caranya seperti itu. Coba dirubah cara kamu supaya saya nggak tersinggung, supaya saya nggak marah. Itu mekanisme coping yang positif, yang adaptif. Menyelesaikan marah tanpa marah yang berlebihan. Tapi menyebabkan orang yang dimarahi itu pun sadar bahwa ada orang yang bingung, ada orang yang marah. Ya, marah yang asertif kita sebutnya. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang masing-masing akan kita gunakan mekanisme sesuai dengan masalahnya. Ya, seperti itu. Misalnya Robin Hood mencuri atau merampok harta orang-orang kaya. Apa mekanisme coping yang dia lakukan? Punya duit lagi. Mekanisme coping secara intelijensi intelektual benarkan. Ya. Tapi apa benar itu? Enggak, mungkin ada hal lain yang bisa menjawab kenapa dia melakukan pencurian. Itu contoh ya. Nah, seperti itulah untuk kasus-kasus yang lain juga sama. Ada lagi yang lain adalah kondisi fisiknya harus baik. Kalau kondisi fisiknya lemah, tentu pikiran-pikirannya juga akan banyak ke arah negatif sehingga tidak mampu dia melakukan adaptasi. Semakin tidak mampu kondisi fisiknya, semakin lemah dia, semakin sulit dia melakukan adaptasi. Terus melihat lagi pada kepribadian yang tadi ya, hendaknya dia berkepribadian optimis ya. Terus dia proses belajarnya mudah nggak dia mengatasi masalah dan beradaptasi? Kalau mudah itu sangat baik. Kalau dia sulit, nah susah lagi. Atau dia orangnya tertutup, maka dia akan sangat sulit untuk beradaptasi. Dia nggak belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya bagaimana melakukan adaptasi terhadap stresor yang datang. Ya, kemudian dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi setiap individu.
Kalau dia pada lingkungan yang biasa berhadapan dengan banyak stres, maka dia dengan mudah bisa menyelesaikan. Tapi kalau dia menjadi anak manja, anak yang disayang, nggak boleh sakit sedikit pun, nggak boleh dimarahi, maka dia akan juga sulit untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya. Gitu ya, lingkungan ini sangat berpengaruh pada kepribadian individu. Agama, budaya, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan cara berpikir juga termasuk ke dalam adaptasi ya, yang mempengaruhi adaptasi. Kalau dari agama kan ada penyelesaian masalah yang menuju pada kebaikan. Pada budaya juga ada. Oh, kalau orang Batak cara menyelesaikan masalahnya seperti ini, orang Jawa seperti ini, orang Kalimantan seperti ini, itu ada. Dari tingkatan usia semakin dia dewasa, tentu semakin mudah dia untuk bisa beradaptasi. Dari pendidikan yang tinggi juga dia semakin mudah untuk beradaptasi, ya. Pekerjaan dia, pengalaman dia itu juga memudahkan atau tidak memudahkan, itu antara dua. Cara berpikir dia yang negatif juga akan membuat dia sulit untuk beradaptasi, ya. Nah, ini yang ada pada adaptasi. Banyak ya, waktunya sampai jam 9. Apa sih tujuan dari adaptasi ini? Ya, tujuannya adalah menghadapi tuntutan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Tuntutan apa? Tuntutan penyelesaian masalah. Masalah terjadi karena apa? Karena stresor yang datang. Kalau sudah ada masalah, itu seseorang pasti stres. Nah, bagaimana sekarang cara menghadapinya? Ya, kita harus lihat lagi. Oh, tahu saya ada masalah ini. Bergeraklah secara realistik. Bagaimana penyelesaian yang terbaik? Jangan ambil jalan pintas yang buruk. Yang objektif dan masih diterima akal bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Enggak akal-akalan. Ya, contoh kasus yang sekarang ini di kepolisian tuh. Kita nggak tahu ujungnya di mana atau sumbernya seperti apa. Tapi peristiwa yang terjadi di dalam keluarga FS itu menyebabkan stres yang tinggi. Entah siapa yang menjadi sumbernya, awal sumbernya. Tapi dia mengambil langkah yang salah untuk adaptasinya. Kan belum ditanya. Harusnya adaptasinya gimana? Tanya sampai jelas. Cari solusi yang terbaik. Kan gitu. Pikirkan jalan keluar yang terbaik. Sehingga tidak perlu ada kasus pembunuhan. Tidak perlu seluruh Indonesia tahu. Langsung adaptasinya. Lenyapkan. Nah, itu pikiran yang negatif. Cara penyelesaian yang tidak objektif, tidak masuk akal sekalipun direkayasa persoalannya. Ya, jadi penyelesaian apa sih yang terbaik? Tentu harus dipikirkan, diajak berbicara, diajak untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya sehingga kedua belah pihak yang bermasalah itu bisa menerima dengan baik. Atau kalau dia sendiri yang bermasalah, ya dia bisa berdamai dengan dirinya. Bisa nggak sih Anda memarahi dirimu sendiri? Bisa kan? Saya bisa marahin diri saya sendiri. Bodoh banget sih aku nih. Sekarang aku nggak mau bodoh lagi. Aku harus berjuang seperti ini. Aku harus merubah cara hidupku. Gitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita untuk beradaptasi. Nah, tinggal nanti kita udah tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, oke, lanjut. Nah, ini mekanisme yang terjadi pada saat kita beradaptasi. Ketika stressor itu datang, ini contoh ya dari kebutuhan fisiologis kita, misalnya kita butuh makan, butuh minum. Tentunya harus segera kita lakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, yang terjadi adalah mekanisme homeostasis dan equilibrium atau keseimbangan. Ketika kita makan, proses menelan, proses penyerapan nutrisi ya terjadi.
juga melibatkan organ-organ tubuh yang lainnya, sampai kepada penyerapan dan bisa terpenuhi bahwa dia akhirnya merasa tidak lapar, tidak lagi mengalami kecukupan untuk kebutuhan nutrisi, selesai mekanisme adaptasinya. Itu dari fisiologis. Kalau dari psikologis gimana? Ada pemenuhan kebutuhan untuk rasa aman, atau ada pemenuhan kebutuhan untuk dicintai. Terus harus gimana mekanisme homeostasis dan equilibriumnya? Ya mencari orang yang bisa mencintai kita dan kita mencintai dia. Nah, melibatkanlah emosi kita, ya, melibatkan perasaan kita. Kalau cocok, ya udah selesai berarti adaptasinya. Kalau kebutuhan sosial apa? Pemenuhan kebutuhan sosial untuk bisa berkomunikasi atau berkelompok dengan satu kelompok. Homeostatisnya Anda mencari kelompok tersebut, berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Terus kalau sudah diterima dalam kelompok, selesai masalahnya? Selesai. Berarti kita selesai untuk beradaptasi. Itu ya. Ini hanya contoh untuk kebutuhan fisiologis. Tergantung tadi kebutuhan apa yang mau kita penuhi kalau untuk adaptasi. Apakah kebutuhan fisiologis, psikologis, atau kebutuhan sosial. Ya, tadi dari sumbernya karena ada fisiologis, psikologis, dan sosial. Nah, cara-caranya bisa dengan menggunakan mekanisme coping. Kalau kita menggunakan mekanisme coping, berarti kita menyelesaikannya dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Nah, perubahan tersebut melibatkan kognitif, pemikiran, dan perilaku kita. Ya, karena ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah atau tuntutan, baik itu dari internal atau eksternal, yang kita nilai dapat melelahkan buat kita. Oke, sekarang masalah. Pasti bisa menimbulkan kecemasan. Dari kecemasan ini pertama yang harus kita lakukan adalah bisa menetralisir kecemasannya. Atau kita bisa menghindari. Atau bisa meniadakan. Ya, menyelesaikan masalahnya dengan seperti itu, tergantung masing-masing orang. Nah, dari situ kita akan tahu mengembangkan pola coping yang kita perlukan. Ingat, jenis-jenis coping banyak, satu coping efektif untuk masalah-masalah tertentu. Ketika coping itu tidak lagi efektif untuk mengatasi masalah, dia cari lagi atau diri kita mencari sendiri kira-kira mekanisme coping apa lagi yang harus digunakan. Sampai semua mekanisme coping itu digunakan. Ketika semua mekanisme coping tidak bisa digunakan lagi, terjadi maladaptif, maka perilakunya berubah. Kalau perilakunya berubah, maka dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bagaimana kita setiap hari? Ya harus bisa menggunakan mekanisme coping yang adaptif, yang sesuai dengan masalah yang ada. Contoh, seorang anak ketika minta sesuatu nggak dikasih, dia marah, guling-guling, nangis kencang, guling-guling di lantai. Setiap hari ada kejadian pasti begitu, guling-guling di lantai. Lama-lama kan ibunya udah tahu nih dia menggunakan mekanisme seperti itu supaya dibelikan sesuatu atau permintaan dia dipenuhi. Ibunya akan bilang, kalau gitu setiap kali kita nggak kasih, dia guling-guling, udah diemin aja, ntar juga berhenti sendiri, ntar juga dia sadar sendiri, nggak usah itu. Kan berarti udah nggak efektif lagi tuh mekanisme coping dia. Ya, nah si anak ini pasti akan berubah ketika saya mau minta sesuatu, ini udah nggak bisa lagi aku guling-guling, nggak dipenuhi tetap permintaanku. Dia bisa menggunakan mekanisme coping yang lain. Apa mekanismenya? Mungkin dia baik-baikin ibunya, mah aku perlu ini dong, beliin dong mah baik. Itu ya namanya lulu, berikan. Nah, nanti kan dilihat lagi setiap kali butuh begitu lagi, setiap kali butuh begitu lagi. Nanti mamanya udah menyadari bahwa dia menggunakan mekanisme copingnya itu.
Kamu selalu ngerayu kalau minta sesuatu. Wah, udah nggak efektif lagi nih. Berarti dia gunakan yang lain lagi caranya. Nah, seperti itu mekanisme coping ya, perumpamaannya seperti itu dilakukan oleh tubuh kita, ke jiwa kita tanpa kita koordinir. Dia berjalan dengan otomatis. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dari masalah tentu ada kecemasan. Kecemasan sendiri ada 3 tahapannya. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke panik tahap yang terakhir yang paling tinggi ya. Kecemasan ringan, kecemasan sedang, dan kecemasan berat. Nah, kecemasan ringan itu dia biasanya bisa menangis, masih bisa tidur-tiduran, tertawa juga, masih bisa makan, bisa menghayal, bisa kontak mata masih bisa, dia masih bisa membatasi diri, olahraga, memakai pasti bisa, melakukan aktivitas sehari-hari masih bisa. Tapi sudah ada sedikit hal yang mengganggu pemikiran dia. Ya, ada rasa tidak nyaman. Nah, kalau kecemasan ringan tidak teratasi, maka dia akan masuk kepada kecemasan berat, sedang, berat, dan sampai ke panik. Setiap kita ketika berhadapan dengan satu masalah kesehatan yang mengenai fisik kita, pasti ada di kecemasan ringan, sedang, dan sampai berat. Tergantung dari beratnya penyakit kita. Kalau ke panik jarang ya, tapi kalau misalnya dia kaget yang berlebihan, begitu beratnya baru bisa ke panik ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalahnya? Ya harus diselesaikan dengan mekanisme tugas atau mekanisme mekanisme stres adaptasi. Tugas tadi ya berkaitan dengan tahap perkembangan dia. Ego berkaitan dengan mekanisme stres adaptasi ini, yaitu ya gimana nih menyelesaikan masalahnya, harus dua-duanya dikerjakan, dari orientasi pada tugas dan orientasi pada ego. Oke, sekarang faktor apa yang mempengaruhi mekanisme coping? Mekanisme coping, peran dia, ada nggak gangguan peran? Kalau sekarang Anda duduk di sini mendengarkan saya, perannya sedang sebagai mahasiswa. Tapi kalau pulang rumah ketemu ibu, perannya sebagai anak. Setiap kita bisa menggunakan topeng yang berbeda-beda tergantung pada situasi kita. Adakah peran ini mengalami hambatan? Kalau ini mengalami hambatan, maka jadi masalah. Peran Anda di rumah sebagai anak tidak baik misalnya. Ya, kurang diterima Anda di dalam keluarga sebagai anak. Nah, itu akan mempengaruhi mekanisme coping Anda. Gizi, istirahat, tidur, pengalaman masa lalu, rasa aman, nyaman, tingkat pengetahuan yang rendah, lingkungan tempat tinggal kita ya, tingkat pengetahuan dan lingkungan tempat kita turut menjadi faktor yang mempengaruhi mekanisme coping. Gak bisa berjalan mekanisme coping dengan baik kalau ada faktor-faktor ini yang tidak terpenuhi. Peran mengalami kesulitan tidur, punya traumatik masa lalu yang banyak atau yang berat, merasa tidak aman, tidak nyaman, pengetahuannya juga minim ya, atau hanya tingkat SD misalnya, lingkungan tempat tinggalnya juga kumuh, sosial budayanya juga tidak menunjang misalnya, maka mekanisme coping yang dia gunakan pasti juga tidak akan efektif. Kenapa tidak efektif? Karena menyesuaikan dengan apa yang dia alami. Apa yang mendukung dia bisa memanfaatkan situasi itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini kayaknya udah selesai untuk materi Ibu. Nanti tugas kelompok terserah mau dibagi berapa kelompok. Ibu minta dituliskan di Word aja. Nanti kirim ke si pen. Tugas kelompok adalah jenis dan sifat stres itu seperti apa, terus jenis mekanisme coping dan contoh-contohnya dimasukkan di situ. Ya.
Ada pertanyaan? Ini Ibu harus siap untuk berangkat. Silakan. Iya, Ibu, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya saya Herten lagi izin bertanya. Tadi kan kita sudah sempat bahas. Kurang jelas suaranya, Neng? Apakah sudah cukup jelas Ibu? Ya. Jadi kan kita sudah banyak beberapa materi seperti cemas, stres, dan lain halnya. Notabene mungkin ke depannya perawat, itu wajar nggak sih Bu kalau mengalami hal tersebut? Mengalami hal apa? Seperti cemas. Ada lagi? Izin bertanya Ibu. Ya. Saya Rantis Aulia. Tadi kan di materi mekanisme stres yang di tahap pertama itu ada yang muncul semangat yang berlebihan. Gitu. Ya. Ada nggak sih Bu perbedaan yang spesifik antara semangat yang semangat beneran excited gitu sama semangat yang ada di tahap 1 stres supaya lebih aware gitu loh Bu. Ada perbedaan spesifiknya. Terima kasih Bu. Ya, dua dulu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya boleh nggak sih Bu kita nanti sebagai perawat, maksudnya kita akan melayani pasien, ya kita akan melayani pasien, tapi kita juga punya kondisi cemas gitu, entah itu ringan, entah sedang, entah berat, ya. Oke, jadi begini, setiap manusia tidak pernah lepas dari stres, setiap manusia tidak pernah lepas dari kecemasan, hanya bagaimana dia memanfaatkan mekanisme copingnya, mengadaptasi terhadap masalah yang ada atau tantangan yang ada. Itu pasti. Karena nanti dia harus berdamai dengan dirinya. Dia harus menyelesaikan dulu persoalan dengan dirinya. Ketika nanti dia berhadapan dengan pasien, kalau persoalan dengan dirinya belum selesai, itu dampaknya secara disadari atau tidak disadari bisa mengarah pada pasien. Misalnya Anda bawa persoalan ribut sama suami di rumah, pada saat itu Anda pergi ke tempat kerja, Anda kerja, Anda berhadapan dengan pasien. Tapi rasa kesal Anda masih ada nih. Situasi yang kecil, masalah yang kecil di pasien, Anda luapkan ke emosi Anda ke sana. Karena itu proyeksi Anda, mekanisme coping Anda proyeksikan ke pasien. Bukan langsung berhadapan pada suami. Kekesalan Anda bukan Anda lontarkan langsung pada suami untuk menyelesaikan masalah, tapi Anda proyeksikan ke pasien, jelas nanti akan bermasalah lebih besar lagi, karena pasien biasanya nggak terima diperlakukan seperti itu. Pasien akan protes. Nah, ini perlunya ketika seorang perawat bermasalah pada dirinya, sudah selesaikan dulu. Jangan sentuh pasienmu, karena pasien bukan benda mati. Kalau benda mati, dia nggak akan punya perasaan, dia bisa diapain aja. Oleh karena itu, ketika kita bermasalah, izinkan untuk mengambil cuti. Menyelesaikan masalahnya dulu. Izinkan atau sampaikan bahwa saya sedang bermasalah. Tolong dong kamu yang ke pasien, ya saya biar saya yang nyuntik aja, nyiapin semua alat. Kan bisa seperti itu. Jadi dia tidak berkomunikasi kepada pasien supaya menghindari emosi. Gitu ya. Nah, perawat itu belajar stres adaptasi, belajar keperawatan jiwa untuk apa? Untuk memanage dirinya, membentengi dirinya, membantu dirinya menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada psikologisnya, sehingga ketika memberikan layanan keperawatan pada pasien, sekalipun hatinya sedang sedih, sedang susah, di mulutnya tetap harus ada senyumnya, ya. Nanti kan kita akan bahas nih perawat yang profesional bagaimana nih dalam pembentukan pribadi. Gitu. Ya, oke, terjawab. Ya, sementara itu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, semangat yang seperti apa? Jadi gini loh, kalau kita punya masalah masih di level 1, di tahap 1, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan segera mungkin ini harus dituntaskan. Tenaga
Halo, Ratu. Ada ya, ya, ya. Bentar aja kita jalan di sini. Ditunggu di bawah ya. Oke, makasih ya. Yo, makasih. Ya, jadi berbeda dengan ketika kita tadi apa yang suka berjalan sekali juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi kalau dia menyelesaikan masalah ya sesuai dengan kesanggupannya, karena pada saat kita menyelesaikan masalah kita berusaha menyelesaikan masalah sekuat mungkin, dampaknya adalah kelelahan. Kalau kita sangat bersemangat, lelah pada akhirnya. Tetap kita masih jatuh ke tahap 2, di mana tahap 2 ada keluhannya makin, kalau tidak selesai keluhannya makin tambah dan makin lelah. Gitu ya. Jadi selesaikan masalah itu dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Saya contohnya, kalau pulang udah capek, lihat cucian cucian yang kering belum disetrika setumpukan, saya nggak mungkin karena sudah mengukur, aduh ini stres saya numpuk, mungkin ganti baju, mandi, terus saya langsung nyetrika. Sementara dari pagi sampai sore saya sudah ada di kantor dengan pekerjaan yang padat. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dia masih bisa melakukan pekerjaan harian, masih bisa mengontrol tindakan-tindakannya, itu di tahap 1. Tapi kalau tadi excited, begitu cepatnya dia kerja, langsung kerjain, ujungnya adalah kelelahan. Nah, itu yang tidak boleh. Kelelahan buat fisiknya akan berpengaruh pada mekanisme coping selanjutnya. Kalau dia sudah ngepush semua ke situ, selesai masalahnya. Kalau tidak selesai, kelelahan ada, sementara belum selesai, dia makin parah lagi. Gitu ya. Jadi harus kita lihat. Memang tidak bisa dibedakan mana sih yang mau kita lakukan. Yang penting tadi menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kondisi yang kita punya. Kita yang ngukur sendiri. Seperti itu. Ya. Ibu rasa cukup ya. Ibu mau melakukan kegiatan yang lain nih. Nah, nanti tugas ini tolong dibuat si Pen, tolong dibagi saja berapa kelompok ya. Baik, Ibu izin bertanya. Ya. Untuk deadline-nya kapan ya Ibu tugas kelompok ini? Semuanya kapan sih? Besok, cuma sedikit doang. Boleh besok? Boleh Ibu. Nah, ini udah di ini. Screenshot belum Ibu? Belum, ayo screenshot. Ibu stop dulu ya. Iya Ibu. Oke. Silakan screenshot. Untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Moya, Nurhalisah, Atiyah. Ayo naik on cam. Mulai dari slide 1 ya Ibu. 1, Ya. 2. Slide 2. Baik, sudah Ibu. Oke. Ibu izin pamit. Ya, silakan selesaikan tugasnya. Nah, satu individu, tapi itu hanya untuk Anda pribadi aja. Kenali stresor apa yang tadi. Dari tadi pagi sampai sekarang. Stresor apa, kemudian adaptasi apa yang sudah kamu lakukan. Tepat tidak adaptasi tersebut. Atau istilahnya adaptasi itu
maladaptif atau tidak, tepat atau tidak, ya. Mekanisme coping yang Anda gunakan sudah tepat atau tidak, hasilnya adaptif atau tidak adaptif. Itu buat diri sendiri aja, ya, sehingga kita stres dan matinya, ya. Oke, kalau gitu Ibu pamit ya. Tetap semangat, tetap belajar. Kita tinggal nunggu UTS UAS ya. Nunggu UAS. Oke. Si Pen nanti kasih setelah Ibu ngajar di kelas AB ya. Baik, Ibu. Nanti siang lah. Ya, izin pamit ya. Terima kasih, Bu. Ya.